Assalamualaikum Pak Henry. Waalaikumsalam Pak Ahyono. Apa kabar? Baik Pak Ahyono. Wah, seger Ini kali Pak Henry nih. Tambah ganteng iya, aja nih Pak. Udah lama nggak ketemu. semakin tua. Semakin tua semakin ganteng Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Apa kegiatan sehari-hari Pak Henry? Ya sama Pak, ngajar kita di mencerdaskan anak bangsa. Oh gitu Pak Henry. Baik Pak Henry. Nah Pak Henry, tadi Pak Henry mengundang saya ini mau diskusi. Ya. Kira-kira mau diskusi apa Pak ya? Begini Pak. Jadi Hmm. anak-anak di kelas di sekolah saya ini kebanyakan motivasi belajarnya kurang ini Pak. Oh kurang. Oh begitu Pak. Ya ya. Fokusnya sepertinya fokusnya juga kurang Pak. Hmm. Jadi Jadi motivasi belajarnya kurang, fokus belajarnya juga kurang ya, Pak? iya Pak, Hmm, bisa jadi karena mereka susah untuk fokus sehingga tidak termotivasi untuk belajar. begitu. Baik, Pak Henry. Uh, Pak Henry, dari percakapan kita ini, Pak, nanti Bapak pengen hasilnya seperti apa nih, Pak? Saya pingin mereka itu termotivasi belajarnya dan juga bisa fokus dalam belajar sehingga apa yang diterangkan itu dapat mereka serap. Nah, kalau yang selama ini baru-baru ini terjadi itu begitu kita ngajar itu mereka sepertinya fokus, sepertinya mereka bisa gitu loh. Namun begitu kita sudah melakukan asesmen ataupun juga kita coba kilas balik refleksi itu mereka udah blank, nggak nampak lagi apa yang sudah mereka peroleh tadi. Begitu, Pak ya. Lalu menurut Pak Henry, siswa yang termotivasi sama siswa yang fokus itu seperti apa sih, Pak? Nah, menurut saya jika mereka fokus, nah, jadi apa yang mereka dapatkan, apa yang kita berikan saat itu ya mereka bisa dapat serap, sehingga mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran yang kita ingin capai pada hari itu. Nah, jadi apa yang mereka peroleh saat masuk kelas dengan keluar kelas itu ada gitu loh. Jadi waktu mereka tidak terbuang sia-sia dan juga mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang kita harapkan, gitu Pak. Oh gitu. Jadi intinya siswa yang termotivasi dan siswa fokus dalam belajar itu mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran kita gitu Pak ya, maksudnya Pak ya? Iya. Baik Pak. Lalu untuk kondisi saat ini Pak Henry, kalau kita persenkan Pak, kira-kira berapa persen mereka itu bisa fokus dan termotivasi dalam pembelajaran Bapak untuk saat ini Pak? Nah, kalau saya lihat kalau kita coba beri skala 1 sampai 10 Pak, mereka itu hanya ada di skala 4 sampai 5 Pak. Oh 4 sampai 5 Pak ya? Iya. Kalau inginnya Bapak, siswa Bapak itu pengennya berada di skala berapa itu Pak kira-kira Pak? Nah, inginnya saya mereka bisa di skala 8 sampai 9 atau bahkan bisa sampai 10 Pak. Wah, 8 sampai 10 Pak ya? Ya. Gini Pak, baik Pak, terima kasih. Itu kan harapan Bapak dari Ya. Bapak ya, pengennya sampai 8 sampai 10. Lalu kalau dari pengamatan Bapak ini, siswa-siswa itu sebenarnya pengen dilakukan seperti apa nih Pak? Mungkin begini ya Pak ya. Saya berpikiran
mereka ini tidak fokus karena pandemi kemarin mungkin Pak, efek dari pandemi kemarin. Sehingga mereka terbiasa main gadget gitu, main HP. Nah, jadi akibat HP ini mereka jadi gagal fokus Pak. Nah, jadi mungkin penyebabnya itu Pak. Oh, penyebabnya karena pandemi kemarin, keasikan main HP, jadinya anak jadi kurang fokus ya Pak ya. Tidak Untuk termotivasi belajar. nggak termotivasi belajar. Apakah Sehingga sekolah saat ini masih diperbolehkan membawa HP itu Pak di sekolah Bapak? kalau di sekolah saya boleh bawa HP, tapi dengan seizin guru mata pelajaran. Jadi kalau di luar mata pelajaran, HP itu dia menjadi tanggung jawab gurunya Pak. Oh gitu. Nah, baik Pak Henry. Tadi Bapak sampaikan anak itu kurang termotivasi karena efek pandemi, ya karena kebiasaan membawa HP. Jadi mereka jadi kurang fokus karena keasikan dengan HP. Dan saat ini di tempat Bapak HP diperbolehkan, tapi dengan batasan tertentu ya Pak ya. Ya. Kalau menurut Bapak ini Pak, kira-kira Bapak harus bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut? Baik Pak, mungkin kalau penyebabnya kena HP ya Pak ya, jadi anak ini kan biasa main HP, begitu ada soal mereka langsung cari di HP gitu ya, jadi mereka tidak termotivasi untuk belajar. Namun di mata pelajaran eksak yang butuh hitung-hitungan ataupun berpikir, mereka itu kesulitan sehingga mereka nggak termotivasi untuk belajar, itu kan istilahnya gagal fokus. Nah jadi mungkin hal yang dapat saya lakukan itu ya mencoba Pak untuk menghubungi orang tuanya Pak. Orang tuanya mungkin Pak. Jadi saya akan coba koordinasi dengan wali kelas ataupun bahkan juga wakil kesiswaan dan wakil kurikulum untuk membicarakan hal ini dengan orang tua, sehingga kita guru di sekolah dan orang tua juga sama-sama mengawasi anak-anak ini agar mereka ya membatasi lah Pak main HP-nya itu, sehingga mereka ada waktu untuk belajar. Jadi Bapak mau koordinasi dengan orang tua dan juga wali kelas Pak ya. Bapak Iya. yakin Pak ini bisa memecahkan masalah Bapak ini dengan tindakan Bapak ini Pak? Ya kalau mereka waktu di rumahnya itu kan lebih lama Pak. Setelah kalau di sekolah mereka diawasi penggunaan HP-nya, cuma di rumah itu kan mereka sudah tidak diawasi lagi, sehingga kita juga butuh pengawasan dari orang tua di rumah, sehingga waktu mereka bermain HP itu memang efektif Pak. Oh iya iya ya. Baik Pak Henry, menarik sekali Pak Henry ya, terobosan dari Bapak. Nah, kira-kira Pak, kapan Bapak akan lakukan ini Pak? Secepatnya Pak Wahyeno, karena ini juga nggak bisa dibiarkan lama-lama, apalagi anak sudah mau ujian Pak. Kira-kira dalam kalau kita hitung dalam hitungan minggu, dalam minggu ini atau minggu depan ini bisa dilaksanakan Pak? Senin mungkin Pak, karena ini sudah akhir minggu, jadi awal minggu nanti saya coba koordinasikan dulu sama wali kelas, bagaimana untuk mengundang orang tua atau membicarakan ini ke rumah bersama orang tua, untuk sama-sama mengawasi anak tentang permainan tentang penggunaan HP ini yang dirasa mengganggu fokus dan juga berkaitan dengan motivasi anak. Baik, berarti Senin Pak ya? Berarti Senin sekarang sudah hari Sabtu, wah 2 hari lagi nih. Nah, saya nggak sabar nih Pak, pengen dengar dari cerita Bapak nanti setelah Bapak lakukan tindakan-tindakan tadi dengan wali kelas, kemudian dengan orang tua wali, koordinasi. Saya pengen lagi nih Pak dengar dari Bapak, kemungkinan nanti 2 minggu lagi, boleh nggak kita cerita-cerita lagi Pak? Saya penasaran nih Pak dengan hasilnya. Baik Pak, nanti saya akan hubungi lagi dan saya akan ceritakan bagaimana hasil dari yang akan kita lakukan ini Pak. Baik, saya nggak sabar nih Pak, pengen dengar. Mudah-mudahan Pak bisa langsung terwujud ya keinginan Bapak tadi.
fokus, bisa termotivasi dalam belajarnya. Ya, mudah-mudahan Pak ya bisa segera dilaksanakan. Nah, Pak, bagaimana Pak, menurut Bapak, kesimpulan Bapak pada diskusi kita hari ini, Pak? Iya Pak, tadinya saya sepertinya menemui kebuntuan Pak, bagaimana sih mengatasi fokus dan motivasi belajar anak ini. Namun setelah berbicara kita panjang lebar tadi sama Pak Wahyono, sepertinya saya dapat alternatif Pak, alternatif bagaimana cara untuk mengatasi hal ini Pak. Ya terima kasih Pak Wahyono, Ya, saya rasanya sudah lega Pak. Jadi ya, sudah menemukan jalan yang tadinya awalnya rasanya sudah buntu gitu Pak. ya sama-sama Pak. Ya sebenarnya motivasi semua itu datang dari Bapak sendiri ya Pak ya. Saya juga terima kasih sudah mengajak berbincang-bincang dengan saya Pak. Tapi saya nggak sabar lagi nih Pak untuk 2 minggu kemudian diajak berbincang-bincang lagi dengan Bapak. Saya ingin tahu perubahannya bagaimana. Bisa Pak ya? 2 minggu lagi Baik kita Pak, nanti baik Pak. diundang bisa telepon atau WA Pak. Ya oke Pak Wahyono. Nanti kita pikun lagi Pak ya. Ya Bapak. Baik, terima kasih Pak. Saya undur diri nih Pak karena masih ada kegiatan. Kita jumpa lagi 2 minggu lagi Pak ya. Ya Pak Yono, Ya, terima kasih. ya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.